Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian nggak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Squid Game, episode kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperkenalkan pada Gi-hun, seorang pria yang penuh masalah dan terjerat utang. Dirinya mencoba mengubah hidupnya melalui perjudian. Ketika keberuntungan tidak berpihak, ia bertemu seorang pria misterius yang mengajaknya mengikuti permainan dengan hadiah besar. Dengan tekad merebut kembali hak asuh putrinya, Gi-hun menerima tawaran tersebut. Gi-hun dibawa ke lokasi misterius bersama 455 peserta lainnya. Mereka segera menghadapi permainan pertama, lampu hijau dan lampu merah, yang ternyata penuh kengerian. Kesalahan sekecil apapun langsung berujung pada kematian. Episode 2 dibuka dengan diperlihatkan tungku api besar terlihat menyala. Namun, salah satu jasad ternyata terlihat masih hidup. Para peserta kumpul di aula besar. Gi-hun mengucapkan terima kasih kepada Sang-woo dan Ali. Seorang petugas bertopeng kotak memasuki ruangan untuk memberikan pengumuman dan memberikan selamat kepada para peserta yang selamat. Namun, Mama Minyo memohon agar permainan dihentikan dan ia ingin dikembalikan ke tempat asalnya. Permohonan ini segera didukung oleh peserta lainnya. Petugas menegaskan bahwa permainan tidak bisa dihentikan begitu saja, tapi Sang-woo mengingatkan peraturan poin ketiga. Permainan dapat dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Pengambilan suara untuk menghentikan permainan dimulai. Sebelum itu, petugas menunjukkan total hadiah permainan di akhir yang dapat mencapai 45,6 miliar won atau sekitar 500 miliar rupiah dengan masing-masing peserta bernilai 100 juta won. Petugas juga menjelaskan bahwa jika permainan dihentikan, pengambilan suara pun dimulai dari peserta terakhir hingga ke peserta pertama. Suasana sangat menegangkan karena hasilnya terus berubah-ubah dengan selisih yang tipis. Akhirnya, suara terakhir menjadi penentu. Seorang kakek tua yang sakit keras, yaitu peserta 001, memilih untuk menghentikan permainan, dan semua peserta pun dikembalikan ke tempat asal mereka. Para peserta dikembalikan ke tempat asalnya. Terlihat Gi-hun dan Sae-byok diantar bersamaan. Gi-hun mencoba membantu melepaskan ikatan tangan Sae-byok. Ketika Gi-hun terlihat sangat berterima kasih atas kebaikan Sang-woo. Gi-hun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan apa yang salah satu polisi bernama Junho datang dan melihat keributan tersebut. Namun, ketika polisi mencoba menghubungi nomor tersebut, dimiliki oleh orang biasa. Gi-hun pun diusir. Gi-hun bertemu Sang-woo di pasar kecil. Mereka memiliki utang sebesar 6 miliar won atau sekitar 67 miliar rupiah. Jauh lebih besar daripada yang Gi-hun duga. Percakapan ini semakin membuat Gi-hun sadar bahwa mereka semua berada dalam situasi yang sangat sulit dimiliki oleh Gi-hun. Sae-byok yang sebelumnya terlihat dingin dan tegar ternyata memiliki alasan besar untuk bertahan hidup. Ia memiliki seorang adik laki-laki yang tinggal di panti asuhan, meminta nama dan alamat Gi-hun dari rekan polisinya. Api panas ke arahnya. Ia bahkan mencuri uang pria tersebut. 이상은 있어야. 진짜 몰랐다. 맹세. 전번에도 네 말만 믿고 돈을 보냈어. 무조건 네 목부터 딸 거야. Sang-woo mengungkapkan kebenaran tentang masalahnya. Di pasar kecil, ibunya membanggakan Sang-woo kepada pelanggannya. Namun, kebanggaan itu hancur saat polisi datang mencari Sang-woo karena tuduhan penggelapan dana. Ibunya terlihat sangat terkejut dan malu. Sang-woo dalam keputusasanya meminum soju sambil memikirkan nasibnya. Ia kemudian mendapatkan kembali kakak. Di sisi lain, Gi-hun yang semakin terpuruk mencoba meminjam uang dari temannya, tetapi tidak berhasil. Kemudian, ia terlihat bertemu dengan kakek dari permainan goyang. 얼마 못 살 텐데 이렇게 다 맞더라고. 그때 그 무궁화 Bantuan tersebut. Gi-hun tampak semakin larut dalam kesedihannya. Namun, secara tidak sengaja, dirinya menemukan kartu permainan tersebut lagi. Oke, sekian alur cerita dari Squid Game. Episode kedua tentunya bakal gue lanjut untuk episode 3 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. So, stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!